Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. وقال تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون. Sungguh kita semua adalah makhluk yang berasal dari Allah dan kepada Allah jua kita semua pasti akan kembali. Fadilatul mukarramin wal muhtaramin, yang mulia dari para alim, para ulama, dari para umara, para tuan guru, para asatiz, para asatidzat, khusus sanak Bapak Dewan Kabupaten Lombok Timur, dari bapak-bapak para kepala wilayah, dari para sesepuh, para penglinsir, tokoh agama, tokoh masyarakat, keluarga, sahabat, kerabat, singkatnya nini, mami, bibi, bapa, biji sanak, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Puji syukur tengiring sami-sami kita haturkan kehadirat di sida Allah. Untuk selalu kita mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua tergolong di antara hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat dan salam tengiring untuk sami-sami kita haturkan dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak nanti pada yaumul mahsyar adalah di mana hari di seluruh dikala tiang pelenggosaran sami terjadi satu peristiwa yang namanya yaumul ba'ats, maka setelah kita semua terbangkit dari alam barzakh kita masing-masing, kemudian kita digiring ke dalam satu tempat namanya alam mahsyar. Nah, alam mahsyar ini adalah alam yang begitu sangat luar biasa, alam yang begitu dipenuhi dengan huru-hara yang begitu amat luar biasa. Nah, sehingga kita akan berdiri di atas kaki kita masing-masing, Bapak Ibu saudara sekalian. La tazalu qadama abdin hatta yus'alu an arba'ati khisalin. Tidak akan pernah bisa dan mampu bergeser kaki seorang manusia kecuali dia akan bisa bergeser setelah ia diajukan 4 macam persoalan. An umrihi fima afnah. Hal yang pertama yang akan diajukan oleh Allah di sini adalah dalam persoalan masalah umur kita. Jadi semua umur-umur yang pernah kita jalankan dalam kehidupan kita masing-masing, itu semua akan kita pertanggungjawabkan di depan Allah. Sesungguhnya apa yang pernah kita perbuat dalam selama umur yang telah Allah berikan pada kita semua. Kemudian yang kedua yang akan diajukan di sini adalah dalam persoalan al-ilmihi fima fa'ala. Ilmu yang kita miliki untuk apa dan kemana kita amalkan ilmu-ilmu yang pernah kita tuntut. Ilmu-ilmu yang pernah kita dapatkan kemudian kita amalkan untuk apa. Dan yang berikutnya adalah yaitu an rizqihi fima a'ta wa anfaqah. Hal yang sangat luar biasa yang akan diajukan pertanyaan oleh Allah di sini adalah persoalan masalah harta benda yang kita miliki. Di sini ada 2 pertanggungjawaban. Yang pertama adalah dari mana kita dapat dan untuk apa kita gunakan itu semua. Dan yang terakhir adalah an jismihi fima ablah, tentang persoalan masalah jisim kita, awak tiang pelunggusaran sami. Jadi kita gunakan itu semua untuk hal-hal, apakah pada suatu hal perkara yang positif atau dalam persoalan-persoalan negatif. Nah, jadi apabila kita sudah diajukan 4 macam persoalan ini, barulah kita akan bergeser dan digantikan dengan giliran-giliran kepada semua di antara kita yang akan diajukan pertanyaan-pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking karena luar biasa tempat tersebut, maka tiada satu yang sangat kita harap dan tidak ada satupun di antara bantuan yang selain daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan memberikan syafaat kepada kita semua. Karena itu kita berharap mudah-mudahan kita semua
mendapatkan syafaat beliau kelak nanti pada yaumul qiyamah. Amin amin Allahumma ya mujibas sailin. Hadirin dan hadirat yang insyaallah dirahmati Allah. Hakikat di dalam terciptanya seluruh makhluk Allah, termasuk Tiang Pelung Sami sebagai seorang manusia, hakikat tujuannya adalah untuk sebuah keabadian. Yang mati, yang hancur hanyalah jasad Tiang Pelunggu Sarang Sami. Namun sesungguhnya ruh, sesuatu hal yang diciptakan oleh Allah, hakikatnya itu adalah untuk sebagai satu macam bentuk keabadian. Oleh karena itu, Bapak saudara sekalian, dalam hidup dan kehidupan Tiang Pelunggu Sami, hakikatnya kita mengalami sampai 4 kali dalam perjalanan yang begitu sangat panjang yang dialami oleh kita semua. Nah, inilah yang terungkap di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum, tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum, tsumma ilaihi turja'un." Kembe sampai sida pada ya sampai ingkar tipak nenek sida pada selapu. Padahal sida seni adalah makhluk kosak berasal oleh ndi arak. Nah, ia mau jari arak. Nah, demi wah jari arak, kemudian kembali kalian itu menjadi tiada. Nah, demi Tuhan ndi nara, kembali kita akan menjadi ada. Nah, jadi hakikatnya Bapak saudara sekalian, Tiang Pelunggu Sarang Sami ini adalah makhluk di sisi Allah tercipta di dalam satu waktu yang serempak sesungguhnya. Dengan kun payakun di sisi Allah, seluruh dalam ruh-ruh Tiang Pelunggu Sarang Sami tercipta dalam waktu yang dalam waktu yang serempak, selapu teniki dalam detik yang sama, dalam menit yang sama, dalam jam yang sama, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lagu oleh alam roh nikilah Bapak Ibu sekalian, dari alam arwah inilah Tiang Pelunggu Sarang Sami mulai oleh tegilir, oleh tegilir, saya sak bejulu, saya sak murian, saya sak murian malik, saya sak terus menerus digilir. Nah, semua kita nanti akan memasuki ke dalam rahim daripada seorang ibu. Nah, jadi roh tersebut akan masuk ke dalam rahim, yang dimana pada saat itu cikal bakal seorang manusia yang masih dalam keadaan baru diberikan sebuah kesempurnaan di dalam rahim tersebut, barulah Tiang Pelunggu Sarang Sami akan memasuki rahim tersebut. Kita masuk ke dalam jasad yang dimana pada saat itu ada bayi yang cikal bakal nanti yang akan dilahirkan. Nah, kemudian Bapak saudara sekalian, di tempat inilah Tiang Pelunggu Sarang Sami merasakan satu macam bentuk kenyamanan dalam sebuah kehidupan, dan kita tidak mengira dan tidak menyangka bahwa tempat itu adalah merupakan sebuah kesementaraan. Baran tiang ngonek, Tiang Pelunggu Sami niki momor tahu oleh tahu telakat niki, dan kita merasakan supuk macam bentuk kenyamanan yang amat luar biasa. Nah, sehingga apabila terjadi dalam bentuk waktu saat akan terlahir daripada seorang bayi, maka sesungguhnya ia akan merasakan satu macam bentuk rasa ketakutan yang sangat luar biasa. Nah, yang tu letang luar biasa si irap si, terutama ibu-ibu sa irap berbirap searan nganak. Bapak Ibu saudara sekalian, Masya Allah luar biasa sakit. Kenapa itu bisa terjadi? Disebabkan karena di saat tersebut bayi itu akan keluar dan dia itu akan merasakan sebuah ketakutan yang luar biasa. Nah, sehingga dia menganggap bahwa seakan-akan ia menganggap dunia ini adalah gelap, dunia ini adalah suatu hal yang sangat mematikan. Nah, sehingga lamun secara laik, setiap bayi yang lahir lamun sak laian dia para jamaah sekalian, nggih den tahu yang dek kebuta mun istilah nggih. Mara den tahu dek kebuta, nah lagu makin ja Masya Allah. Nggih jarang terdait seorang bayi apabila dia terlahir dalam keadaan kebuta, nggih lagu langsung melek, langsung dia itu membuka matanya yang walaupun mungkin ia belum bisa atau belum memiliki cahaya mata untuk melihat segala sesuatu. Nah, ini keadaan Tiang Pelunggu Sarang Sami. Nah, sehingga Bapak saudara sekalian, awalnya kita diawali dengan sebuah ketakutan, akhir ngonek-ngonek di mentuah kita membuka mata, kita melihat tentang persoalan masalah dunia, akhirnya kita menganggap bahwa dunia ini adalah sebuah tempat keabadian bagi kita semua. Namun Bapak saudara sekalian, tidak ada sebuah keabadian yang akan diraih oleh Tiang Pelunggu Sarang Sami. Dalam satu waktu, dunia ini pasti kita akan meninggalkan, sebagaimana apa yang terjadi pada hari kemarin dan pada hari ini. Dua di antara orang yang begitu sangat dekat, dua orang keluarga yang sangat dekat, dan rumahnya pun juga meraniki supoleh, kemudian istilah, nah pun juga pada saat ini ia sudah menghadap kembali ke hadirat
di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang menurut cerita bahwa ini adalah suatu hal yang Nabi istilahnya isyarat yang disampaikan oleh almarhum ini sendiri. Bisa sampin konon cerita terdatang ini si almarhum sak betena ulai la berjulang ke behanah kamu tati laun aku murian marani ki Bapak Saudara sekalian, Masya Allah. Ini adalah satu macam bentuk peristiwa yang terjadi pada diri kita semua, terutama kita sebagai keluarga. Ya, pasti kita akan merasakan supuk macam bentuk hal kepiluan, kedukaan dan rasa kesedihan yang begitu amat terdalam ya, yang terjadi pada diri daripada keluarga daripada almarhum. Namun sesungguhnya mari Bapak Saudara sekalian, kita harus husnuzon, kita harus berbaik sangka bahwa ada di balik ini semua pasti akan memiliki satu hikmah yang sangat luar biasa yang Allah berikan pada kita semua, terutama kita yang masih diberikan sebuah kehidupan oleh Allah. Ingat, eling Bapak Saudara sekalian, apa yang difirmankan oleh Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, apapun dalam bentuk sebuah peristiwa yang terjadi pada diri tiang pelunggu sarang sami, apakah itu dalam bentuk kalau hirup, kalau mati, senang atau susah, bahagia maupun sengsara, miskin atau sugih dan lain sebagainya, Bapak Saudara sekalian, bahwa sesungguhnya itu semua itu adalah merupakan sebagai sebuah satu macam hal ujian-ujian yang Allah berikan pada kita semua. Dari sinilah Allah akan memberikan nilai kepada tiang pelunggu sarang sami, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kita yang paling terbaik di antara perbuatan kita sebagai seorang manusia tersebut. Nah, perbuatan apa yang dimaksud dalam hal masalah ini? Jadi dikala kita diberikan sebuah ujian oleh Allah, maka sesungguhnya perbuatan yang paling terbaik itu adalah kesabaran. Nah, karena itu Bapak Saudara sekalian, insyaallah ya, sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah ya, orang-orang yang sabar dikala mereka diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia hadapi dengan penuh kesabaran. Maka ada 3 hal yang merupakan sebagai janji Allah. Apa janji Allah? Yang pertama adalah ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim. Mereka itulah golongan manusia-manusia yang mendapatkan sholawat. Yang dimaksud dengan salawat di sini bimana ay al-maghfirah, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi kita semua pelunggu sarang sami yang diberikan ujian oleh Allah, kemudian kita hadapi dengan penuh kesabaran dalam apapun dosa noda yang pernah kita perbuat, maka insyaallah dengan seizin Allah maka semua akan dihapus oleh Allah. Termasuk orang yang meninggal dunia, dikala kita menghadapi itu semua dengan kesabaran, maka dosa kesalahan daripada orang yang meninggal pun juga akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada sesuatu hal apapun yang kita bawa Bapak Saudara sekalian yang akan membawa kita menuju kepada suatu hal yang diharapkan sebagai manusia-manusia yang meraih kebahagiaan di akhirat adalah kecuali mereka-mereka yang tidak memiliki yang namanya dosa. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua adalah mereka itulah golongan orang-orang yang mendapatkan rahmat, ya. Jadi ulaika alim salawatu min rabbihim wa rahmah, mendapatkan rahmat. Nah, yang namanya rahmat ini adalah satu macam bentuk kasih sayang yang teramat luar biasa yang ada di seluruh permukaan alam jagat ini, maka tidak ada sesuatu nilai yang paling tertinggi daripada selain daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu dengan rahmat ini, sebagaimana apa yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qaman nazarallahu taala birrahmah falam yu'adzibhu ba'dahu abadan." Manusia-manusia yang sabar dikala dia menghadapi segala macam bentuk ujian, maka Allah akan memandang mereka-mereka itu dengan pandangan kasih sayang. Dan siapapun di antara mereka yang telah mendapatkan kasih sayang Allah, maka sesungguhnya mereka tidak akan disiksa oleh Allah untuk selama-lamanya, baik dalam kubur, nah terlebih kelak nanti pada yaumul akhirat. Ini adalah merupakan sebagai sebuah harapan dan dambaan kita semua Bapak Saudara sekalian. Dan kemudian yang terakhir adalah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah golongan manusia-manusia yang mendapatkan hidayah. Nah, hidayah di sini mudah-mudahan sampai kepada sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mudah-mudahan kita semua termasuk almarhum dan semua keluarga-keluarga kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan mereka semua dan kita semua termasuk di antara golongan hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala
bighairi hisab. Amin amin Allahumma ya mujibas sailin. Tampi atas segala perhatian dan ampurin ada sisi pelempir dan kekurangan. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.